Dia bilang di mana-mana mah Ilham kalau ada barang tuh pasti ada duitnya. Dia bilang itu kan. Sementara saya kan nggak punya modal lagi untuk membuat besok pagi, Pak. Nah, jadi semoga dengan tempe ini dengan bahan lokal bisa lebih dikenal lagi seluas-luas. Tapi mak, rumahnya masih semen kasar, belum ada dek, apa-apa, pelan-pelan. Nama saya Ibu Zaitun, usaha saya bergerak di bidang keripik, yaitu rempeyek dengan keripik tempe. Sebenarnya ide itu mulai karena kehidupan ekonomi Pak kami yang sulit. Jadi saya tercetuslah di tahun 2004. Saya kepingin apa sih yang bisa membantu ekonomi rumah, terutama untuk dapur. Benar. Gara-gara ngelihat orang di mall Pak. Di mall itu kan kita kalau habis duit ke pasar itu kan ke mall terutama itu saya uangnya cuma 100.000. Itu pun 100.000 tuh harus dibagi-bagi kan Pak ya. Telur kan waktu masih 150. Jadi kita kalau ke mall itu dengan uang 100.000 itu kan harus mikir dulu beli apa tahun 2004. Sementara orang kalau belanja itu pakai troli tanpa melihat lagi nilainya tadi. Jadi saya sempat tertegun di situ. Kapan sih saya bisa kayak itu gitu, nah tanpa melihat lagi nominal depan kasir. Ini dengan uang 100 kita harus mikir beli apa. Dari situ tak mulai nekat. Saya nggak ada modal, nggak ada istilahnya alat, karena nekat tadi Pak. Kan kami dalam keadaan rumahnya pun ngontrak. Jadi karena mikir besok harus makan apa, kan gaji bulanan. Jadi dengan keterampilan yang seadanya, seperti kompor tadi, saya bercoba untuk bikin keripik peyek. Belum ada YouTube. Nah, jadi sesuai dengan saya tahu dengan buat peyek ini pasti seperti pakai tepung beras. Nah itulah tadi saya olah Pak, dengan uang 10.000. Kalau diingat lagi, bikin saya tuh nangis karena saya di sini ini merantau, tidak punya saudara, paling tua suami dan keluarga suami. Memulai usaha itu mikir kemana harus saya pasarkan. Cuma saya nekat, di depan rumah saya itu ada warung. Ada warung dengan uang 10.000 tadi sudah dapat keripik sekitar 25 bungkus. Saya coba, ternyata warung itu terima. Setelah barangnya tadi habis, tinggal satu, saya minta uangnya. Dia bilang di mana-mana mah Ilham kalau ada barang tuh pasti ada duitnya. Dia bilang itu kan. Sementara saya kan nggak punya modal lagi untuk membuat besok pagi Pak. Jadi dia bilang cukup sekali ini aja saya bayar duitnya, tapi besok pagi harus ada barangnya baru dapat duit. Ya siap. Dari hasil yang modal 10.000 tadi saya dapat 7.000, dapat 17.000. Dari mulai itulah yang 7.000 tadi saya putar lagi terus sampai ke mana? Sampai sekarang. Nah, yang membuat beda di sini itu dirasa Pak, karena kami mengangkat khas Pumbulangkok Jambi. Nah, jadi di situ identik dengan kunyit. Nah, daun kunyit tadi yang saya angkat. Jadi kalau orang makan keripik saya di mana-mana pasti ini peyek Ilham. Jadi orang udah ingetnya dengan Ilham tadi. Kalau untuk prosesnya tadi, misalnya kami bikin peyek vegetarian nih. Vegetarian tadi kita beli dari petani, sampai rumah kita cuci. Untuk vegetarian ini satu UKM yang buat, karena nggak boleh tercampur kan. Nah nanti yang lainnya beda lagi, yang sudah ada tempatnya masing-masing. Nanti semua bahan-bahan nanti sudah kita pilih. Ini untuk peyek kacang misalnya, ibu ini yang peyek teri, ibu ini. Tapi pokoknya intinya bahan itu yang kami ada dari pasar tradisional Angsa 2 gitu. Menyiapkan bahan baku yang sudah saya siap tadi, mereka siap mengaduk, mengolah, menggoreng gitu.
Nah, habis itu kan setelah mereka goreng tadi, masing-masing kan ada wadahnya, udah kering, langsung dibawa ke depan, langsung di packing. Yang mana yang kurang bagus disortir dan harus disingkirkan biar untuk ada yang mau nanti kami kasih, kan ini nggak masuk, nggak layak untuk masuk ke swalayan. Politik kontrol kami kan di sini kami sudah lengkap, pakai peralatan lah istilahnya yang sesuai dengan standar. Habis itu baru dimasuk lagi ke dus, habis di packing tadi kan masuk ke dus-dus, langsung dibawa sama salesnya untuk bawa keluar. Sebenarnya yang sulit itu ini di keripik peyek sulit itu karena apa? Kalau nggak rata kita buat yang sesuai dengan SOP tadi, kan ada yang kecil, ada yang besar, khusus yang sawer ya. Nah itu yang agak sulit sebenarnya tuh, karena tingkat kematangan kacang dengan teri pun harus sama. Kalau awal berdirinya dulu kan 2004, saya sendiri, terus di tahun yang sama saya tuh langsung dapat 2 karyawan, 3 sama saya, dan bahan itu pun kan saya mengangkat khas bumbu langko, kunyit itu dari petani langsung yang ngantar ke rumah. Nah gitu. Terus bahannya itu bahan lokal semua, kecuali untuk sekarang ini kan sudah merambah ke tempe. Kalau ke tempe masih impor. Selebih itu dapat dari petani. Kami sekarang ini lagi mengusahakan gimana kami bisa membeli kedelai itu dari lokal, yang organik, tapi lagi bertahap istilahnya. Di tahun 2004 itu kan sudah 3 termasuk saya. Seiring waktu itu kan masih di rumah kontrak tadi kan. Nah, di tahun 2007 kami pindah dan dapatlah sekitar 10 karyawan langsung. Terus di tahun 2018 ini bertambah, mulai itu kan saya ikut coaching lah, istilah di coaching sama Bank Indonesia, akhirnya bertambah. Nah, dibina lagi dari instansi BUMN, istilahnya itu kan makin lama makin produk ini kayaknya makin digemari, makin disukain di mana-mana. Nah, akhirnya terakhir ini sudah 37 karyawan. Iya, semuanya warga sekitar karyawannya. Kalau untuk menjaga kualitas sih sebenarnya dari kawan-kawan ini kan tadi sudah setiap sebulan sekali kami ada briefing. Karena konsumen ini yang sudah suka dengan produk kita nih, mereka kalau ada kekeliruan dikit mereka langsung info, Ibu Ilham, ini peyeknya kok asin. Langsung saya jawab, teri apa kacang? Nah, jadi terus kami perbaiki, kami minta maaf bila kalau ngerasa rugi kami ganti. Oh tidak, cuma mengikat aja supaya Ibu Ilham benar-benar menjaga, gitu aja Pak. Kalau jenis keripik tadi, pertama kan peyek bulat nih, teri. Habis itu baru bikin peyek sawer kacang, sawer teri, peyek rebon. Habis peyek rebon itu baru kami bikin tempe, keripik tempe yang ori. Itu baru ori, Pak. Nah, seiring waktu, di tahun 2012 kami bikin vegetarian sawi. Karena saya bikin vegetarian itu, anak saya udah makan sayur. Jadi terinspirasi. Akhirnya saya bikin sawi untuk jualan, peyek lumayan juga terima masyarakat kan. Nah, seiring waktu lagi saya bikin lagi peyek jagung ditoping ikan teri pedas, lumayan laku. Nah, habis itu saya bikin koin-koin, peyek koin. Nah, habis itu saya bikin lagi terakhir kemarin apa itu? Peyek bumbu kari, rasa bumbu kari. Jadi orang kalau makan mie ada rasa Indomie kari, kami pun ada peyek karinya. Sebenarnya titik terberat itu di awalnya di SDM. Kedua yang ngambil barang kita tadi sales. Banyak itu yang nggak bayar tuh banyak. Tapi saya tidak pernah, saya diem aja gini. Biarlah kalau memang rezeki saya balik ke saya sendiri, karena bukan sedikit, puluhan juta yang nggak dibayar. Kalau menyerah tidak, walaupun sudah di titik terendah saya tidak akan mau menyerah, karena saya membangun usaha tadi kan dari nol. Jadi saya tetap berusaha supaya Ilham ini tetap tegak. Sering kalau cibiran itu cuma berpeyek, sapo be bisa, dia bilang kayak itu. Saya bilang ya silakan kalau kamu bisa. Itu kan sudah tantangan saya, tapi biarin aja, saya buktikan aja omongan mereka dengan cibiran, dengan usaha saya sampai melebar kemana-mana. Gitu. Yang membuat saya kuat istilahnya, pertama kalau saya ngelihat orang yang banyak susah dari saya, dan saya juga kepingin kayak mana
saya tadi tuh harus tetap kuat dengan didukung sama suami, sama anak gitu. Jangan seperti anak saya dulu gimana susahnya gitu nah. Semenjak saya ikut wirausaha Bank Indonesia. Karena di situ kan kita dikurasi dari 130 UMKM yang ada di Kota Jambi. Waktu itu kabupaten cuma satu yang ikut. Nah, jadi dari 130 tadi dikurasi lagi 30 orang. Dari 30 orang tadi 15 tinggalnya. Nah, sementara saya sendiri pikir apa bisa nanti aku cuma buat PY. Nah, jadi kurang pede awalnya. Jadi karena cuma lulusnya 15 orang tadi jadi semangat. Selama 6 bulan kami di coaching kalau nggak salah. Jadi kita di bootcamp, dibawa ke Jogja biar kita terbuka wawasan kan istilahnya di situ. Jadi selama 6 bulan akhirnya kami tibalah acara wisuda, istilahnya wisuda. Ternyata di situ saya juara 1, nah, juara terbaik 1, dan ada lagi ini karya tulis UMKM kami dapat nomor 3 dari apa majalah apa dari koran kalau nggak salah. Nah, dari mulai itu kan pejabat banyak udah mulai dikenal Ilham tadi. Alhamdulillah jangkauan saat ini produk kami sudah sampai kalau untuk Provinsi Jambi sudah seluruh dan sampai juga ke Provinsi Lampung, Bengkulu, Pekanbaru, Palembang, dan juga untuk Jakarta dulu pernah masuk istilahnya hero. Sekarang pun masih kalau kami masih membuka karena kami sekarang masih banyak repot, dan juga pernah sudah dikirim ke Malaysia tapi bukan ekspor ya, cuma orang untuk oleh-oleh ke Malaysia pernah, ke Singapura pernah, dan pernah juga dibawa teman-teman waktu mereka ke Jepang. Shopee, TikTok itu ada, Tokopedia. Nah, kalau untuk retailnya yang udah mencapai se-Sumatera itu Indomaret, nah, Alfamart, dan Hypermart kalau nggak salah se-Sumbaksel. Meranti, grup Trona Jamtos yang jelasnya grup Meranti tadi. Dan juga sekarang ini di rumah BUMN luar biasa juga permintaan dari pihak RKB lah istilahnya, rumah BUMN yang ada di Jambi. Kalau produk sih sudah cukup kayaknya, inovasi, variasinya sudah cukup. Cuma saya kepingin lebih keluar lagi, seperti Jawa, kalau bahkan bisa ke ekspor. Oh, kalau untuk saat ini kan saya tuh kepingin usaha ini kan lebih ini lagi, apa, kedepannya lebih besar lagi, seperti keripik tempe lah yang saya tonjolkan keripik tempe, karena di mana-mana kan tempe banyak, tapi karena di sini tadi kita dengan rasa yang berbeda dengan daerah lain. Nah, jadi semoga dengan tempe ini dengan bahan lokal bisa lebih dikenal lagi seluas-luasnya. Rencana kedepannya sih itu ada kepingin tempe ini sampai ke mancanegara dengan kedelai lokal yang organik. Nah, jadi kan kita bangga dengan buatan kita sendiri dalam negeri. Kalau soal pendampingan dari awal kan pastinya itu Disperindak dan koperasi. Nah, selebih itu kita dikenalkan lagi dengan Bank Indonesia, Dinas Tenaga Kerja, terus rumah BUMN yang ada di Jambi, yang baru kemarin selalu mendorong kami supaya kami produk kami ini kan bisa lebih terjangkau lebih luas, diajak ikut event-event misalnya yang seperti ada pameran. Alhamdulillah produk Ilham Muntazah dibawa.